Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Aan. Oke Bang Aan, berbicara tentang regulasi yang memang sudah ada dalam undang-undang yang memangnya harus diterapkan di tempat wisata ini. Karena memang ketika kita berwisata bukan hanya menikmati tempat, tapi juga kita butuh keselamatan dan kenyamanan. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan para pengelola wisata yang ada di Provinsi Lampung, Bang Aan? Ya, sejauh ini artinya ini ya regulasinya itu 10/2009 itu ya, tentang kepariwisataan itu mengharuskan pengelola wisata memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi pengunjung wisata. Itu mestinya mulai dari pengunjung itu masuk ke tempat wisata, kemudian mereka mulai berwisata, kalaupun itu ada tempat arena permainan itu harus diawasi gitu, baik laut, baik di air atau permainan di darat yang membahayakan gitu, itu harus pengawasan ketat. Itu ada orang yang walaupun dia bukan bukan personil keselamatan, tapi minimal dia harus mengawasi bagaimana anak-anak itu agar keselamatannya terjaga gitu. Tapi selama ini memang tidak ada pengelola wisata itu yang memberikan menugaskan orang. Jadi pengelola wisata itu hanya menugaskan orang di pintu masuk aja menerima uang dan memberikan tiket gitu kan. Sementara yang kalau masalah itu yang paling utama adalah ada orang sosok yang mengawasi untuk keselamatannya itu gitu. Kemudian memang ada juga sisi kewajiban dari pemerintah dari sisi Undang-Undang 29/2014 tentang pertolongan dan pencarian. Itu ada SAR. Tapi kan SAR ini juga jika memang insiden itu sudah terjadi, tapi tetap harus ada yang mengawasi agar jangan sampai terjadi, harus diantisipasi gitu. Walaupun memang orang tua sendiri harus juga mengawasi ketat anak-anaknya, terutama yang 5 tahun ke bawah gitu. Oke, walaupun orang tua sudah jelas mengawasi ketat, Benar, namun kan terkadang mereka karena lepas dari kasihkan wisata kan, kasihkan Betul. wisata mereka lepas dari pengawasan. Nah makanya harus ada lapis kedua atau pengelola wisata yang mengawasinya. Oke, jadi itu berarti memang di Provinsi Lampung tempat wisata belum menyiapkan pengawasan itu seperti lifeguard itu sendiri? Belum sampai sekarang, makanya kemarin akhirnya ya kaji ulang aja gitu. Oke, memang sulit itu ya mencari lifeguard, Bang Aan sebenarnya. Mengapa tidak ada? Enggak, sebenarnya bukan sulit ya, tapi seperti disepelekan gitu loh. Jadi mereka mungkin pengelola wisata berpikir untuk apa sih kita menggaji atau membayar seseorang hanya untuk mengawasi atau memberikan mengamati, tidak bekerja kan artinya kan ya, hanya jalan mengawasi gitu. Padahal itu salah satu pelayanan yang memang pada akhirnya akan memberi kepercayaan kepada pengunjung atau wisatawan ya terhadap, bisa jadi nanti dalam setahun misalnya hanya sekali, bisa 2 kali mereka berkunjung sana atau mengajak temannya karena di sana memang selamatannya terjaga, kenyamanannya terjamin kan gitu. Itu yang tidak disadari mereka. Mereka hanya memandang sepele, untuk apa sih orang yang bekerja di sana, mereka berpikirannya gini, orang bekerja di sana hanya jalan-jalan ya, melihat gitu. Kalau yang dikatakan bekerja itu mungkin maksud mereka adalah benar-benar bekerja yang bergerak dengan ini, hanya jalan dan mengawasi gitu. Oke, Bang Aan, yang sangat menarik. Memang di 2 pekan terakhir ada 7 meninggal dunia ya di tempat wisata, pantai ataupun kolam renang. Nah, seperti apa akhirnya penerapan hukumnya, Bang Aan? Iya, makanya ini semestinya memang pemerintah harus tegas untuk mencabut izin atau memberikan persyaratan minimal dalam jangka waktu berapa minggu atau berapa bulan tempat wisata air itu menyediakan orang-orang yang benar-benar mengawasi gitu. Dan dipilih orang itu khusus atau didaftarkan ke Dinas Pariwisata sebagai memberi izin, kemudian juga sebagus mungkin itu adalah orang-orang personil khusus yang memang punya keahlian berenang minimal. Percuma dia mengawasi orang berenang tapi dia tidak bisa berenang gitu. Minimal itu bisa berenang, kemudian tahu tata cara penyelamatan, kemudian tahu tata cara menggunakan fasilitas keselamatan. Nah, itu seperti itu mestinya diberi rentang 2 pekan untuk menyediakan itu. Kalau tidak
ya terpaksa izinnya tutup sementara. Oke, itu gitu. sebenarnya yang harus dilakukan. Tapi Betul. pemerintah sendiri adakah terlihat ke arah ke situ, Bang Aan? Enggak, justru itulah yang kita sayangkan. Pemerintah selama ini mungkin apa mereka tidak tahu, mereka hanya menjalankan izin segala macam, sedetil itu mungkin mereka tidak melihat ke arah sedetil itu gitu ya. Sampai-sampai memang pemerintah pun ada salah satu Pemkot di Lampung yang Kepala Dinas Pariwisata mengatakan mestinya orang tua dong yang punya tugas itu gitu loh. Lah kalau orang tua itu yang mau tugas sehari-hari. Yes. Di rumah mereka mengawasi anaknya. Cuman di tempat wisata itu walaupun orang tua mengawasi harus ada personil yang mengawasi secara khusus. Pemerintah tidak bisa gitu, sama aja mereka mengapa mereka berpihak kepada pengusaha yang tidak mematuhi aturan gitu kan. Sementara masyarakat yang menggaji mereka adalah masyarakat kan gitu. Oke. Nah, menurut pandangan Bang Aan atau menurut pandangan Lampung Pos gitu ya. Memang seharusnya pemerintah ke arahnya ke sana memberi teguran atau memberi sanksi. Betul. Nah, mengapa sebenarnya sih Bang Aan kenapa pemerintah tidak bertindak tegas seperti itu? Ada sesuatu kah? Artinya kan gini, ini memang dilema ya. Dilemanya itu pemerintah harus berjuang untuk mencari investor gitu, menanamkan modalnya. Investasi pariwisata ini termasuk investasi yang besar, itu segala macam. Cuman mungkin saya tidak yakin kalau memang ini ketidaktahuan pejabat setingkat Kadis Pariwisata. Mestinya dia tahu gitu loh. Tapi ya itulah mengapa mereka seperti itu ya. Wallahu alam ya, kita nggak bisa memberikan tuduhan mereka. Cuman ya aneh, sangat aneh memang. Ini memang terkait investasi atau mencari investor yang sangat sulit, atau memang ada sesuatu di belakangnya, itu tanda kutip, atau mungkin memang mereka tidak tahuan mereka, kebodohan mereka tentang menerapkan aturan-aturan itu. Oke, gitu. terakhir Bang Aan, solusi apa yang bisa ditawarkan sebenarnya agar kejadian selama 2 pekan terakhir ini tidak terjadi dan terulang kembali? Nah itu solusinya memang bersama-sama mematuhi aturan, yang pertama ya aturan regulasi yang jelas itu tentang pariwisataan dan pertolongan pencarian dan pertolongan itu. Kemudian juga orang tua juga ya oke lah, orang tua juga harus lebih perhatiannya lebih kepada anaknya, terutama di tempat-tempat yang rawan kecelakaan gitu kan ya. Nah, tapi memang yang jelas pengelola pariwisata benar-benar harus segera menyediakan personil yang mampu untuk mengatasi atau menjamin keselamatan dari pengunjungnya, agar ini juga untuk mereka ya, untuk kepercayaan masyarakat terhadap lokasi wisata itu yang memberi keselamatan dan kenyamanan, itu sebenarnya. Oke, Bang Aan, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Sejatinya untuk kita berwisata adalah kebutuhan esensial, apalagi di tengah masyarakat modern saat ini. Ini adalah sebagai penyeimbang di mana kebosanan yang kita lakukan sehari-hari dengan rutinitas. Namun, jangan sampai kita melalaikan keselamatan. Jangan sampai berangkat penuh suka, pulang membawa duka. Hak dan keselamatan adalah tanggung jawab kita. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.